Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Espasya Malia dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas basic configuration. Langsung aja kita mempraktekannya. Nah, di sini kita akan menambahkan satu perangkat mikrotik. Klik kanan 2 kali. Lalu pilih node. Setelah itu pilih mikrotik router OS. Kita scroll. Pakai Kemu option. Di sini kita hapus. Pakai CRTLA. Lalu backpass. Scroll lagi. Kita save. Nah, di sini mikrotik. Lalu di sini kita tambahkan satu internet, yaitu dengan klik kanan, lalu network, name-nya kita isi. Kita ketik dengan ISP, lalu tipe, kita pencet manajemen cloud, lalu save. Setelah kita rapihin dulu. Setelah itu kita konekkan mikrotiknya ke internet. Kita save. Setelah itu kita klik 2 kali si perangkat mikrotiknya. Nah, di sini kita login menggunakan admin delup saja. Kita ketik admin, lalu enter. Nah, untuk passwordnya kita enter saja. Untuk lisensi kita tick N saja. Untuk new password kita CRTLC. Kalau belum kita enter, kalau belum bisa di enter kita ganggu si konsol mikrotiknya. Lalu kita enter lagi. Udah bisa. Nah, di sini kita ketik IP address print. Kita enter. Lanjut, kita ke hostname router identity. Router identity hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Kita pergi ke Winbox. Kita pergi ke menu sistem. Lalu pilih identity. Untuk identitinya kita hapus. Lalu kita ganti menjadi semisal nama, yaitu Sipa. Kita ketik. Kita apply. Lalu off. Kita kembali lagi ke PPT-nya. Lanjut, IP address. Belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Lalu kita mempraktekannya di Winbox. Kita klik menu IP.
lalu address. Kita klik tambah. Nah, di sini untuk addressnya kita hapus. Lalu kita tambahkan IP 192.168.43.56. Lalu interface menggunakan enter 3. Menggunakan enter 3. 3. Kita apply lalu off. Lanjut IP address CLI. Kita mempraktekannya ke Winbox. Kita klik new terminal, lalu CRTL C. Nah, di sini kita ketik IP address enter. Kita ketik print, enter. Di sini saya mendapatkan IP address ini. Lanjut. Trick about CLI. Hierarchical structure tab complex comment. Double tab untuk melihat ketersediaan komen tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Lanjut. IP service merupakan berbagi cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Lanjut. IP service lab disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merupakan port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah diubah. Lanjut. Router OS Login Management. Router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, konsol, serial, terminal, telnet, SSH, Wi-Fi, Winbox, ya, untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router. Terdapat 2 option, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup profil. Pengelompokan user menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. User merupakan login, username atau password suatu user. Lanjut. Router OS Login Management User. By default, Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru yang memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya.
Lanjut. Router OS login manajemen grup. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di Mikrotik, full, with, dan red permissions. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.